Yes. Bertemu kembali dengan Ibu Kris. Pada siang hari ini saya akan menerangkan tentang eee, critical appraisal journal yang merupakan bagian pertemuan terakhir dari setelah kita menelusur ya, kemarin. Nah, mohon nanti saya akan praktekkan sekali lagi via pertemuan ini tentang bagaimana mentranslate jurnal dengan Google Form, Scholar dan juga PubMed. Nah, pada hari ini kalau sudah kita bertemu dengan jurnal yang kita mau gunakan untuk proposal evidence based practice kita, maka kita wajib melakukan ya untuk di tingkat sarjana itu adalah critical appraisal. Apa itu critical appraisal? Critical appraisal itu kita menilai secara secara kritis dari jurnal yang sudah kita dapatkan. Jadi tidak semua jurnal itu mengandung unsur aplikabilitas atau dapat diterapkan pada masalah klinikal yang sudah kita rumuskan bersama dengan tim IBN ya. Jadi yang pertama itu kalau kita lihat stepnya, kita ada tim IBN dulu, merumuskan pertanyaan klinikal, dari merumuskan pertanyaan klinikal, kita mencari jurnal. Nah, mencari jurnal, kalau dalam proses mencari jurnal itu kita temukan dalam bahasa asing, kita translate. Nah, setelah mencari jurnal, ini yang paling penting juga adalah critical appraisal. Nah, critical appraisal ini ada formatnya. Nah, formatnya antara lain, ini secara garis besar yang saya ungkapkan, kalau membaca jurnal, maka yang pertama Anda harus lihat itu adalah di pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu sama seperti yang Anda tuliskan nanti di metodologi penelitian untuk proposal Anda, yaitu pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu disampaikan yang pertama masalah penelitian. Masalah penelitian. Nah, saya kaitkan dengan pertanyaan, ada beberapa teman-teman kita itu semangat sekali mengajukan beberapa judul-judul. Nah, padahal di video pembelajaran saya tentang mencari ide penelitian untuk mahasiswa keperawatan itu sudah saya sampaikan secara gamblang. Jangan dimulai dengan judul dulu, tetapi usahakan dengan topik penelitian terlebih dahulu. Topiknya mau apa? Nah, topik itu ya contohnya misal saya Bu mau penelitiannya keperawatan medikal bedah. Iya, sudah, nih medikal bedah. Spesifik keilmuannya medikal bedah. Lalu mau apa? Oh, saya mau pada sistem endokrin. Pada sistem endokrin spesifikasinya keilmuannya apa? Perawatan luka. Gitu. Nah, baru nanti ini targetnya siapa yang mau diteliti? Apakah perawat yang merawat luka? Apakah mahasiswa yang sedang praktek merawat luka, apakah proses merawat luka itu sendiri, ataukah pasien yang merasakan luka, atau keluarga pasien yang mendampingi pasien yang sedang dirawat luka. Nah, jadi target itu dapat terumuskan. Nah, saya garis bawahi sekali lagi, mohon teman-teman jangan memulai dari judul dulu, tetapi mulailah dengan masalah penelitian terlebih dahulu. Yang masalah penelitian itu dicari berdasarkan dari topik yang kita inginkan. Nah, saya ulang-ulang lagi ini supaya tidak mengulang-ulang masalah. Masalah Anda sendiri, nanti tiap waktu datang dan tips and tricksnya ada di belakang video saya itu. Datang cuma bilang ini judul saya, lalu pembimbing Anda langsung ilfil. Anda tidak punya konsep sama sekali tentang metodologi pemikiran dari pembimbing. Tetapi kalau Anda datang kepada pembimbing dengan membawa suatu rangkaian yang Anda inginkan seperti tema penelitian, ringkasan mau penelitiannya apa, nah itu lebih baik. Bahkan kalau dilengkapi dengan jurnal. Mudah-mudahan ini jadi jelas dan lebih paham lagi ketika Anda menyaksikan materi ini ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika Anda membaca pendahuluan, sama seperti yang akan Anda buat, Anda berikan data seberapa besar masalah itu terjadi. Nah, ada dari beberapa teman Anda yang sudah
mengumpulkan draft-nya, itu bisa saya lihat bahwa mengambil masalah hipertensi, karena masalah hipertensi itu masalah yang masih menduduki peringkat keempat dari penyakit tidak menular yang terjadi di masyarakat Kalimantan Selatan. Besar ya masalah itu? Besar, karena dia masuk dalam 10 besar penyakit yang tidak menular terjadi pada masyarakat di Kalimantan Selatan. Nah, jadi seperti itu teman-teman mahasiswa ya. Anda membuat atau membaca jurnal orang lain, Anda bisa melihat dari masalah penelitiannya, kemudian seberapa besar masalah tersebut. Nah, seberapa besar ini diungkapkan dalam fakta berupa data atau angka. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam pendahuluan itu ada terlihat dampak masalah jika masalah tersebut tidak teratasi. Sehingga kita tidak sembarangan sebagai pembaca atau peneliti itu mau meneliti variabel. Contoh misalnya, Anda ingin meneliti tentang kecemasan mahasiswa yang sedang kuliah di era pandemi COVID. Nah, tapi saat ini ya, ini sudah masuk era adaptasi normal. Nah, itu kita ketinggalan zaman. Kalau yang kemarin-kemarin tahun 2020, yang baru-baru awal 2021, oke kita tentang pandemi COVID, tapi saat ini masyarakat sudah bergerak pada adaptasi kebiasaan baru. Berarti kita sudah nggak lagi tentang pandemi COVID-19 yang seperti awal, berarti kita sudah pada adaptasi kehidupan baru. Nah, dampak masalah kalau tidak diatasi. Kalau orang cemas tidak diatasi, misalnya mahasiswa ini cemas tidak diatasi saat menghadapi proses pembelajaran dan praktikum, apa yang terjadi? Nah, itu ada diulas biasanya di penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau yang sudah saat ini mungkin, apa namanya, tidak ada lah ya, maksudnya untuk saat ini data yang harus Anda dapatkan dari jurnal-jurnal, karena itu yang paling terkini. Jadi kalau nanti teman-teman mahasiswa membaca jurnal, lihat pendahuluannya, masalahnya apa, seberapa besar masalah, dan dampak masalah jika tidak diatasi. Lalu saya beri contoh, yang paling sering diteliti oleh mahasiswa itu tingkat pengetahuan. Nggak boleh Kak, Bu? Boleh aja, bagus aja. Cuma masalahnya ada tidak terkait dengan tingkat pengetahuan. Betulkah di suatu tempat yang akan kita lakukan penelitian itu memang bermasalah dengan tingkat pengetahuan? Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa, oh iya mereka tidak tahu. Kalau tidak tahu, dampak masalah tidak tahunya tuh apa terhadap yang dihadapinya? Misalnya penyakit hipertensi, penyakit diabetes, penyakit tuberkulosis misalnya. Nah, itu harus dipaparkan di pendahuluan. Maka saya rasa tidak perlu dulu judul karena kita belum menelusur masalah. Jadi silahkan kalau mau membuat proposal itu awalilah dulu dengan mencari tahu masalah penelitian. Nah, masalah penelitian sudah saya sampaikan di video pembelajaran sebelumnya itu 3P. Place, person, paper. Artinya dari jurnal, dari tesis, skripsi, atau disertasi yang Anda baca, buku, artikel ilmiah. Nah, kalau misalnya person berarti Anda bisa bertanya kepada perawat di rumah sakit, kemudian seperti yang mau penelitiannya ke rumah sakit bisa mewawancarai pada kabit keperawatan, bisa mewawancarai pada kepala penjamin mutu rumah sakit untuk mencari tahu area mana yang sedang ada problemnya di rumah sakit. Nah, bagi yang penelitiannya ke komunitas, dilihat dari data yang disampaikan dari Dinas Kesehatan Kota, itu melalui website mereka, itu ada profil. Silahkan Anda lihat di sana. Ya, datanya. Oh, Bu, ternyata masih banyak terjadi tingkat anemia pada remaja. Dapat di mana? Di Puskesmas Pekauman. Oh, berarti data itu menjadi dasar bahwa Anda nanti memilih tempat penelitian. Bahwa ditemukan angka kejadian anemia pada remaja itu tinggi di daerah Puskesmas Pekauman. Itu contohnya. Kemudian yang keempat, bagaimana kesenjangan itu terjadi. Nah, kesenjangan itu artinya adanya ketidaksesuaian dengan seharusnya. Misalnya, pada seorang pasien dengan TBC, seharusnya ya idealnya
itu dia patuh minum obat supaya TBC-nya berhenti atau sembuh. Nah, minum obat di TBC ada dua, 6 bulan dan 12 bulan. Lalu, nah waktu Anda melakukan studi pendahuluan ke lapangan, ditemukan banyak data pasien TB ini kambuh penyakitnya. Awalnya kan dia sudah sehat tuh ya, maksudnya dari 6 bulan program atau 12 bulan program itu dia sudah membaik, tetapi banyak yang kambuh lagi atau malah terjadi resistensi. Resistensi itu ketahanan obatnya nggak mempan gitu. Kenapa? Setelah ditelusuri, mereka banyak tidak patuh minum obat. Nah, kalau itu tidak patuh minum obat, kan tidak ideal dengan yang seharusnya. Di teori mengatakan seorang dengan penyakit TB, kalau dia dapat treatment pengobatan entah itu 6 bulan atau 12 bulan, wajib dia menjadi patuh gitu. Tetapi pada kenyataannya di lapangan atau di masyarakat, dia ada didapatkan data tidak patuh gitu. Nah, itu adalah kesenjangan yang terjadi. Maka pada saat penyusunan bab 1 itu ada studi pendahuluan. Melihat apakah di tempat kita penelitian itu memang terjadi kesenjangan itu. Contoh, penelitian tahun lalu ya, penelitian tahun lalu. Penelitian tahun lalu, mahasiswa itu masih bingung tentang kesenjangan itu apa. Nah, ini contoh ya, ada yang memberi contoh kemarin. Kalau kita bertemu mahasiswa kan kalau di tatap muka itu cenderung dia disiplin, datang ke kampus, tepat waktu dan sebagainya. Tapi tiba-tiba tatap maya. Nah, tatap maya itu ditemukan waktu kuliah pakai baju tidur, rambutnya tidak disisir. Nah, kemudian sudah itu nggak mandi lagi, kalau ditelusur lebih dalam kelihatan tampangnya tidak mandi gitu. Nah, itu artinya suatu kesenjangan antara performance atau penampilan tatap muka dengan penampilan tatap maya itu sangat berbeda gitu. Nah, itulah kesenjangan. Nah, jadi di dalam pendahuluan itu disampaikan, misal pada studi pendahuluan di Istiqoswaka Insan, 10 mahasiswa yang diwawancarai. Pada saat tatap muka, mereka cenderung lebih mempersiapkan diri untuk berinteraksi secara sosial karena akan bertemu dengan banyak orang. Di situ kesiapan secara fisik dari pakaian, rambut, sepatu, apa saja yang digunakan itu selalu disiapkan agar bisa tampil layak di sosial. Tapi kalau di tatap maya, mereka cenderung lebih mengabaikan penampilan. Misalnya ya, penelitiannya seperti itu. Cenderung mengabaikan karena kan cuma di rumah saja mereka bisa menggunakan pakaian tidur, bisa menggunakan pakaian atasnya formal, bawahnya tidak, kan tidak terlihat oleh kamera ya. Kemudian bisa sambil berbaring atau membiarkan saja videonya terbuka, lalu orangnya entah kemana begitu. Kalau dipanggil ya nggak ada respon. Nah itu contohnya. Itu kesenjangan yang harus masuk di dalam bab 1 kalau Anda meneliti tentang itu. Dan kemudian yang terakhir, berdasarkan masalah, pastinya di dalam bab 1 diuraikan apa tujuan dari penelitian. Ingat, perlu diingat dan digarisbawahi bahwa ketika Anda ini meneliti, haraplah kalau bisa itu dua. Satu, untuk mencegah suatu masalah itu terjadi dengan memberikan gambaran, gambaran tuh, oh ini terjadinya seperti ini, mudah-mudahan nanti bisa dicegah. Yang kedua, untuk mengatasi masalah. Bukan untuk ya sekedar diteliti saja, sebenarnya tidak seperti itu. Meneliti itu untuk memberikan gambaran, mengatasi suatu resiko atau potensi masalah, atau malah lebih baik lagi mengatasi suatu masalah dari penelitian. Maka dari itu, kalau tujuan kita hanya mengidentifikasi sesuatu sederhana, nanti kemanfaatannya sulit sekali untuk dijelaskan. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan, memang kenapa kalau tidak tahu?
buktikan kalau dia tidak tahu itu berbahaya gitu untuk dirinya, untuk keluarga, untuk komunitas. Misalnya ini penelitian di komunitas. Misalnya pasien COVID banyak tidak memakai masker, masyarakat banyak tidak memakai masker. Kenapa kalau kamu nggak penelitian itu? Anu Bu, nanti kalau mereka tidak tahu, nanti makin parah penyebaran COVID, mereka menjadi salah satu orang-orang yang menyumbangkan kemungkinan virus-virus di masyarakat. Silakan, ya itu silakan. Yang penting dampak masalah jika tidak diatasi itu tergambar di pendahuluan. Sekali lagi, pendahuluan itu berisikan masalah penelitian, seberapa besar masalah itu, kemudian dampak masalah jika tidak diatasi, bagaimana kesenjangan yang terjadi, dan ada rumusan tujuan dan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari yang ditanyakan oleh peneliti. Nah, kemudian format selanjutnya adalah metode. Yang pertama, desain penelitian. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Desain penelitian, apa desain penelitian yang digunakan oleh peneliti? Apakah kuantitatif? Apakah kualitatif? Apakah pendekatannya cross-seksional, observasional gitu. Cross-seksional itu artinya ada dua area begitu, dilihat hubungannya. Jadi dilihat sewaktu-waktu. Misalnya, hubungan antara gaya belajar dengan prestasi belajar. Dilihat gaya belajarnya, di satu waktu juga melihat prestasi belajar. Nah, itu artinya cross-seksional. Nah, kemudian kalau observasional, kalau penelitian Anda itu cenderung ke perilaku. Nah, perilaku itu harus diobservasi. Apakah perilaku bisa dibuat kuesioner? Bisa. Tetapi kuesionernya harus apa namanya? Mempunyai sebentar, ini kok mengganggu. Dari ibunya itu. Apakah jelas suara saya ini? Sudah jelas, Ibu. Oh ya, baik. Jelas, Bu. Lanjut ya. Apakah desain digunakan peneliti tadi kualitatif atau kuantitatif atau mix method? Nah, tapi yang paling familiar untuk mahasiswa sarjana di tempat kita itu kualitatif dan kuantitatif. Lalu metode pendekatannya menggunakan apa? Apakah menggunakan cross-seksional, mengukur dua section sekaligus pada waktu yang sama, kemudian apakah dengan observasional, apakah dengan survei, gitu ya. Kemudian untuk desain eksperimen. Nah, kalau di EBN lebih banyak cenderung ke desain maaf, ke desain eksperimen ya. Nah, kalau kita menemukan penelitian eksperimental, maka ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diamati dari jurnal yang kita baca. Misalnya, apakah menggunakan kelompok kontrol untuk menentukan efektivitas suatu intervensi? Misalnya, saya membuat penelitian efektivitas musik dangdut dalam menurunkan kecemasan menjelang ujian skripsi misalnya ya. Nah, lalu saya akan membuat kelompok kontrol. Satu kelompok yang saya berikan perlakuan adalah musik dangdut, yang satunya kelompok kontrolnya bisa saya berikan musik tapi bukan musik dangdut atau tidak sama sekali diberikan musik. Nah, itu namanya kelompok kontrol untuk melihat efektivitas. Apakah satu kelompok perlakuan yang sudah saya berikan musik dangdut tadi efektif dalam menurunkan kecemasan, gitu misalnya ya. Nah, kemudian apakah peneliti melakukan randomisasi? Randomisasi itu acak. Acak dari yang sudah dipilih, dari sampel yang dipilih. Jadi apakah memilihnya secara acak? Kalau hanya ditentukan, jangan-jangan nanti kita sesuai keinginan kita. Kalau diacak itu lebih efektif ya. Nah, kemudian jika iya, bagaimana prosedurnya? Sebentar, saya sedang tidak stabil ini jaringannya. Saya stop dulu video saya ya. Nah,
Ya, saya lanjutkan. Minta maaf ya kalau saya tidak memperlihatkan video, jaringan saya sedang tidak stabil. Baik Saya Ibu, tidak lanjutkan. apa-apa. Nah, kemudian kalau dia untuk desain eksperimen tadi, yang pertama apakah menggunakan kelompok kontrol untuk menentukan efektivitas suatu intervensi? Tadi contohnya sudah ya, ada kalau kita eksperimen berarti kita mencobakan suatu perlakuan. Nah, kalau mencobakan suatu perlakuan pada satu kelompok tertentu harus ada kelompok kontrolnya. Artinya kelompok yang tidak kita berikan perlakuan itu sebagai pembandingnya. Nah, kemudian untuk randomisasi, ya untuk randomisasi ini apakah peneliti melakukan randomisasi? Nah, kalau randomisasi ini pengacakan dari sampel yang dipilih. Nah, bagaimana prosedurnya pada saat memilih sampel tadi? Apakah dilakukan sederhana randomnya atau pakai blok-blok ya, kemudian atau stratifikasi atau diurutkan dan siapa yang melakukan randomisasi ini? Nah, kemudian jika pernyataannya pada data dasarnya, ya dilakukan randomisasi. Nah, bagaimana prosedur randomisasinya? Apa uji statistik yang digunakan oleh peneliti? Saya rasa kalau uji statistik ini teman-teman mahasiswa familiar sekali dengan univariat dan bivariat ya. Nah, kemudian setelah ada uji statistik, apa perlakuan yang dilakukan peneliti tidak diketahui oleh responden karena tadi kan kita katakan randomisasi. Nah, kalau randomisasi ini responden dipilih secara acak. Maka dari itu, perlakuan untuk eksperimennya apakah diketahui oleh responden. Nah, kalau secara etik kita minta izin dulu terhadap suatu penelitian kepada responden. Cuma dari responden itu kadang-kadang kita tidak tahu mana respondennya tidak tahu dia dilakukan prosedur apa gitu ya. Nah, untuk izinnya sudah dapat izin pastinya karena etika tidak boleh dilanggar. Nah, kemudian apakah peneliti melakukan blinding? Blinding ini maksudnya upaya agar sampel atau peneliti tidak mengetahui ke dalam kelompok mana sampel dimasukkan, apakah di eksperimen ataukah dia dikontrol. Ini untuk menunjukkan apa? Menunjukkan upaya peneliti dalam meningkatkan suatu validitas dari informasi. Artinya informasinya itu nanti memang betul-betul terukur dengan baik gitu ya. Nah, kemudian untuk metode yang kedua yaitu populasi dan sampel, ini saya rasa familiar sekali dengan teman-teman mahasiswa. Nah, yang pertama adalah kalau populasi, siapa populasinya. Nah, ada populasi target, ada populasi terjangkau ya. Kemudian siapa sampel penelitiannya? Apa kriteria inklusi dan eksklusi sampel? Kalau inklusi adalah kriteria yang kita inginkan. Kalau eksklusi berarti kriteria yang tidak diinginkan gitu ya dari sampel. Kemudian kalau sudah punya sampel, bagaimana metode sampling yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi targetnya gitu. Metode sampling banyak ya, kemarin kita ada purposive sampling, ada total populasi sampling, dan seterusnya. Kemudian berapa jumlah sampel yang digunakan? Ya, berapa jumlah sampel? Jangan nanti bilang, oh minimal sampel 30. Jangan begitu. Kita sudah menjelaskan bahwa ada rumus atau metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Baik itu pada populasi yang tidak pasti ya atau populasinya yang sudah pasti, itu rumusnya sudah ada. Mohon nanti disampaikan kalau nanti Anda di tugas metodologi penelitian itu siapa populasinya, siapa sampelnya gitu. Tidak usah dibuat kata-kata seperti proposal beneran ya. Ini kan cuma beberapa lembar saja, sangat singkat untuk metodologi. Nah, kemudian untuk pengukuran atau pengumpulan data, kita gunakan variabel apa yang diukur. Kemudian setelah itu, metode apa yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian alat ukur apa yang digunakan untuk mengumpulkan data. Bisa kuesioner, bisa lembar observasi ya. Kalau penelitinya itu adalah
menggunakan lembar observasi berarti peneliti sendiri. Nah, lalu alat ukur yang digunakan tadi, misalnya kuesioner, lembar observasi, pedoman wawancara, itu bagaimana uji validitas dan reliabilitas. Validitas seperti sudah dijelaskan bahwa alat ukur ini untuk mengukur apa yang harus kita ukur itu memang mampu mengukur ya apa yang mau diukur. Sedangkan reliabilitas atau kesahihan itu artinya alat ukur ini dapat digunakan pada yang lain untuk mengukur hal yang sama tetapi pada hal orang-orang atau responden yang berbeda. Kemudian siapa yang melakukan pengukuran atau pengumpulan data? Apa dilakukan? Apakah dilakukan pelatihan khusus untuk observer yang menjadi partisipan atau membantu ya asistensi untuk ini pelatihan khusus karena observer si peneliti kan satu orang kalau ditemani oleh temannya belum tentu sama persepsinya. Nah, itu harus ada pelatihan atau uji kesepakatan antar peneliti. Nah, untuk analisis data, ini saya rasa sudah dijelaskan panjang lebar di metodologi ya. Nah, uji statistik apa yang digunakan? Yang paling familiar univariat. Kemudian bivariat atau multivariat. Bivariat itu berarti 2 variabel yang diukur. Kalau univariat berarti 1 variabel yang diukur. Kalau multivariabel berarti lebih dari 2. Ya, macam-macam alat uji statistiknya. Kalau untuk bivariat, lihat dulu jenis datanya. Apakah nominal, ordinal, rasio, atau interval, atau numerik ya. Nah, kalau berpasangan banyak ya, pakai Wilcoxon, pair t-test, chi-square gitu ya, Mann-Whitney. Gitu. Nah, ini tolong dipelajari baik-baik yang sudah diberikan oleh Pak Rahimul tentang uji bivariat dan multivariat. Nah, selanjutnya untuk hasil penelitian. Nah, di hasil penelitian ini ada alur penelitian. Nah, alur penelitian ini kaitannya dengan rencana bagaimana penelitian itu digambarkan dari mulai responden mengikuti penelitian sampai dengan selesai atau ada yang dikeluarkan atau tidak ikut gitu ya dalam penelitian. Kemudian bagaimana karakteristik dan baseline datanya. Nah, kalau pada penelitian eksperimen atau penelitian korelasi, apakah ada variabel perancu ya di tengah-tengah ya, variabel perancu. Kemudian jika tidak seimbang, apa yang dilakukan peneliti untuk membuat penelitian bebas dari pengaruh variabel perancu gitu. Nah, lalu untuk hasil pastinya hasilnya apa dari penelitian. Jika misalnya peneliti melakukan uji hipotesis itu kan dugaan sementara. Nah, apakah hipotesis peneliti tersebut terbukti atau tidak terbukti? Bermakna atau tidak secara statistik? Apakah hasil penelitian juga bermakna secara klinis? Nah, itu. Sama seperti Anda nanti, kalau penelitian Anda cenderung mengkorelasikan 2 variabel, maka Anda harus menjawab atau membuat hipotesis terlebih dahulu baru menjawabnya. Nah, kemudian untuk diskusi. Nah, ini penting sekali. Nanti di bab diskusi, hasil penelitian dan diskusi biasanya itu bab 4. Bab 4 ya. Nah, bab 4 bagaimana interpretasi peneliti terhadap hasil penelitian. Jangan hanya menyajikan data berupa angka tapi tidak tahu cara membacanya. Nah, maka lebih baik konsul dengan yang sudah mengerti. Apakah peneliti membuat interpretasi yang rasional dan ilmiah tentang hal-hal yang ditemukan dalam penelitian? Kemudian, bagaimana peneliti membandingkan hasil penelitiannya dengan peneliti-peneliti terdahulu serta teori yang saat ini untuk menunjukkannya adanya relevansi atau kesesuaian. Nah, maka dari itu, untuk pembahasan ini, bab 2 itu penting untuk mencari teori-teori dari buku, dari jurnal, ya, artikel penelitian terkait dengan variabel yang akan diteliti. Nah, kemudian bagaimana nilai kepentingan hasil penelitian? Ini kemanfaatan.
penelitian, daya aplikabilitasnya atau berdaya guna dapat diaplikasikan atau tidak, kemudian apakah mungkin penelitian ini direplikasi atau ditiru pada setting klinik saat ini kalau di EBN ya. Dan kemudian pada penelitian juga ada gambaran kekuatan dan kelemahan, serta jangan lupa level of evidence atau tingkat bukti hasil penelitian yang dikategorikan. Nah, yang membedakan dari penelitian yang dilakukan oleh kita di metodologi penelitian itu, kita cenderung mengikuti kita sebagai orang yang menciptakan penelitian. Nah, kalau EBN adalah orang yang menggunakan hasil penelitian itu untuk bisa dipraktekkan dari hasilnya. Nah, kalau penelitian itu jenisnya gambaran, kualitatif gitu ya, itu tidak bisa dilakukan interpretasinya. Contoh misalnya, intervensi untuk mempercepat penyembuhan luka. Nggak bisa kalau kita penelitiannya hanya gambaran proses penyembuhan luka. Hasilnya kan hanya menggambarkan saja. Kecuali kita membaca hasil penelitian itu hasil uji eksperimen. Misalnya, efektivitas sinar ultraviolet terhadap penyembuhan luka. Nah, berarti aplikasi sinar ultraviolet itu yang dapat kita praktekkan dalam praktik kita di klinik ya, terkait dengan apa namanya, intervensi yang akan kita lakukan kepada pasien. Nah, sedangkan hasil penelitian korelasi, hasil penelitian deskriptif itu tidak dapat diaplikasikan ke dalam EBN. Maka dari itu, di dalam evidence based practice, nah di dalam evidence based practice ini, di dalam evidence based practice ada tingkat evidence menurut US Preventive Service Task Force. Nah, apa tingkat evidence ini? Yaitu, sebentar ya. Sudah stabil. Nah, pada tingkat evidence base itu yang merekomendasi itu berdasarkan levelnya. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Kalau level dari jurnal yang kita pilih itu adalah 1A, maka hasil penelitian tersebut sangat direkomendasikan bagi praktisi, baik itu perawat medis, untuk memberikan intervensi atau prosedur tersebut kepada pasien, karena ditemukan bukti yang kuat. Tetapi bisa juga levelnya 1B, itu kita merekomendasikan kepada praktisi untuk memberikan intervensi atau prosedur secara rutin, ya buktinya yang ditemukan cukuplah ada, ya tidak sampai kuat sekali tapi cukup. Akan tetapi jika rekomendasinya itu C, D, dan E, nah kalau C ini netral ya, bisa direkomendasikan, bisa juga tidak, karena buktinya itu masih sedikit ditemukan. Kalau 1D dan 1E itu kita tidak merekomendasikan karena malah memberikan efek yang buruk kepada pasien jika dilakukan. Dan banyak sudah dari hasil penelitian menyatakan itu tidak dapat direkomendasikan. Nah, kemudian penelitian layak dijadikan EBN itu ada pertimbangan. Nah, pertimbangannya itu antara lain yang pertama adalah kualitas dari evidence tersebut. Nah, untuk kita di tahap sarjana ini, memang masih belajar untuk mencari tahu tentang suatu hasil penelitian yang ada di jurnal itu berkualitas atau tidak. Nah, ini biasanya peran-peran untuk menjadikan program ini adalah dari tingkat magister, ya. Kemudian kuantitas dari evidence, jumlah dari jurnal evidence base yang ditemukan. Dan selain itu, konsistensi dari evidence base. Dari jurnal-jurnal ditemukan itu rata-rata konsisten hasilnya, yaitu baik untuk diaplikasikan. Nah, kemudian dari level tadi, ini yang harus saya terangkan lebih jelas lagi, yaitu tentang evidence base level 1, 21, 22, 23, dan level 3. Nah, jadi di level evidence itu dia ada level seperti ini. Nah, level 1
Evidence yang didapat dari sekurang-kurangnya satu penelitian RCT yang benar. RCT itu adalah randomized control trial. Dari sini pun kita sudah bisa menangkap bahwa penelitian ini adalah penelitian uji coba atau eksperimental yang mempunyai kelompok perlakuan serta kelompok kontrol. Sedangkan sampelnya dipilih secara acak. Nah, kalau level 2.1, maka evidence yang didapat dari penelitian eksperimen dengan kelompok kontrol, tetapi tidak di random, tidak diacak. Berarti dia bisa memakai purposive sampling, stratified sampling gitu ya, yang didesain dengan benar. Biasanya penelitiannya adalah kuasi eksperimental, penelitian eksperimen semu ya. Kemudian 2.2 evidence didapat dari penelitian kohort atau case control analitik yang didesain dengan benar lebih dari satu tempat penelitian. Kemudian 2.3 evidence didapatkan dari penelitian multi time series dengan atau tanpa intervensi, dan yang ketiga hanya pendapat atau gagasan dari pakar berdasarkan pengalaman praktik, berdasarkan penelitian deskriptif dan laporan kasus. Nah, kalau level 3, level 2.3, 2.2 ini masih belum bisa kita rekomendasikan. Berarti dia masuk di rekomendasi C, D, dan E. Ya, demikian. Nah, terima kasih. Ini materi dari saya untuk evidence based practice. Nanti soal-soal saya untuk ujiannya lebih